Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, saya Naura Rabina dan ada rekan saya yaitu Amanda Junior. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu e-business e-commerce. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dalam mengenai e-business dan e-commerce. Pastikan Anda tetap menyimak sampai akhir, karena akan ada beberapa materi yang bisa kalian pahami. Jadi, mari kita mulai. Materi pertama yaitu ada definisi e-business. E-business, electronic business, adalah segala aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik, terutama melalui internet dan teknologi digital, untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis secara otomatis atau semi-otomatis. Kegiatan ini mencakup transaksi jual beli, pelayanan pelanggan, pemasaran, pengelolaan, rantai pasokan, kolaborasi dengan mitra bisnis, serta mengelola sumber daya internal perusahaan menggunakan sistem informasi terkomputerisasi. Selanjutnya ada cakupan e-business. Yang pertama itu ada e-commerce, adalah transaksi jual beli produk dan jasa secara online. Yang kedua itu ada supply chain management, SCM, adalah pengelola rantai pasokan secara elektronik untuk mengoptimalkan aliran barang dan informasi. Yang ketiga itu ada customer relation management, CRM, adalah pengelola interaksi dan pelayanan pelanggan secara digital. Yang keempat ada Enterprise Resource Planning, ERP, adalah sistem terintegrasi untuk mengelola proses bisnis internal seperti produksi, keuangan, inventaris. Yang kelima itu ada Business Intelligence, BI, adalah analisis data bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Kemudian ada definisi e-commerce. E-commerce adalah proses transaksi jual beli barang, jasa, dan pertukaran informasi yang dilakukan secara elektronik melalui media internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce melibatkan pengguna teknologi elektronik untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam melakukan transaksi secara online, sehingga memungkinkan proses perdagangan yang lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa perlu tatap muka. Selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce terdiri dari 4. Yang pertama ada B2C, Business to Consumer. B2C adalah model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen akhir tanpa perantara. Transaksi B2C umumnya terjadi di toko retail, restoran, supermarket, maupun melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee. Yang kedua ada B2B, Business to Business. B2B adalah model bisnis di mana transaksi terjadi antara dua perusahaan, bukan antara perusahaan dengan konsumen individu. Produk atau layanan yang dijual biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional, produksi, atau dijual kembali oleh perusahaan pembeli. Yang ketiga ada C2C, Consumer to Consumer. C2C adalah metode bisnis di mana konsumen menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen lainnya, biasanya melalui platform digital yang memfasilitasi transaksi seperti marketplace atau aplikasi komunitas. Yang keempat ada C2B, Consumer to Business. C2B adalah model bisnis di mana individu konsumen menawarkan produk layanan atau nilai kepada perusahaan, dan perusahaan membayar atau memanfaatkan nilai tersebut. Model ini merupakan kebalikan dari B2C, di mana konsumen menjadi penyedia dan bisnis menjadi pembeli. Kemudian ada manfaat e-business dan e-commerce. Yang pertama tuh ada jangkauan pasar luas. E-commerce memungkinkan bisnis menjangkau pasar yang sangat luas, tidak terbatas oleh lokasi geografis, hingga ke pasar internasional pun begitu. Hal ini membuka peluang peningkatan volume penjualan dan ekspor brand yang lebih besar. Yang kedua tuh ada efisiensi biaya operasional. Dengan mengurangi kebutuhan toko fisik, tenaga kerja, proses manual,
e-commerce dapat menekankan biaya operasional secara signifikan, otomatis sistem pembayaran, manajemen inventaris, dan proses bisnis lainnya juga meningkatkan efisiensi. Yang ketiga tuh ada transaksi 24/7. Platform digital memungkinkan transaksi berlangsung kapan saja tanpa ada batasan waktu, sehingga pelanggan dapat berbelanja kenyamanan mereka tanpa terikat jam operasi fisik. Yang keempat tuh ada personalisasi layanan. Melalui data analitik dan algoritma, e-commerce dapat memberikan rekomendasi produk dan penawaran yang disesuaikan dengan preferensi dan perilaku pelanggan, meningkatkan pengalaman berbelanja dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir, ada integrasi data dan otomatisasi. Sistem integrasi seperti ERP, CRM, bahkan Business Intelligence yang bisa bilang BI, memungkinkan pengelolaan data dan proses bisnis secara otomatis, mendukung pengambilan keputusan yang sangat cepat dan tepat serta meningkatkan efisiensi operasional. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amanda Junior. Saya Amanda Junior, saya akan menjelaskan studi kasus. Contoh studi kasus ini saya ambil dari Tokopedia yang berdiri pada tahun 2009 dan didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition. Jenis studi kasus ini adalah marketplace seperti C2C, B2C, dan B2B. Dan yang terakhir ada akuisisi merger dengan Gojek atau Gotobet. Selanjutnya ada bisnis Tokopedia. Model G2G dan B2C memfasilitasi individu dan perusahaan berjualan, penghasilan utama seperti komisi transaksi, biaya iklan, layanan premium, tes, layanan e-bisnis, pembayaran digital, pinjaman usaha, logistik, dan data analitik untuk penjualan. Dan ini ada contoh dari SWOT atau Standards Operating Weakness atau STARS. Dan selanjutnya ada faktor keberhasilan Tokopedia. Yang pertama ada adopsi teknologi cloud atau AI, pendekatan lokal, penyasaran UMKM daerah, kolaborasi Standards atau Koto, OVO, mitra logistik. Yang keempat ada user experience yang baik. Yang kelima ada dukungan investor besar atau SoftBank dan Alibaba. Dan yang terakhir ada tantangan Tokopedia ke depan. Yang pertama kompetisi dengan Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Kedua adaptasi regulasi e-commerce lokal. Ketiga perubahan tren konsumen, social e-commerce, dan terakhir ada pengembangan profitabilitas jangka panjang. Kesimpulannya adalah studi kasus Tokopedia ini adalah cerminan dari dinamika pasar digital yang cepat di Indonesia. Dimulai dari visi sederhana untuk memperdaya UMKM, Tokopedia berhasil beradaptasi, berinovasi, dan bahkan bermerger dengan kompetitor untuk menciptakan sebuah ekosistem yang lebih besar dan kuat. Perjalanan Tokopedia hingga menjadi bagian dari GoToko menunjukkan pentingnya adaptasi model bisnis, eksekusi yang kuat, dan kemampuan untuk melihat peluang sinergi dalam mencapai dominasi pasar yang memberikan nilai yang lebih besar kepada pengguna Tokopedia tersebut. Terima kasih.